Tiga riset Harvard yang membuktikan cara kamu menjalankan bisnis itu salah. Bukan opini, bukan motivasi. Ini data dari laboratorium dan hasilnya menentang hampir semua saran bisnis yang mungkin pernah kamu dengar. Bahkan dari mentor terbaik kamu. Bukan salah karena mentornya, bukan salah karena bukunya usang. Salah karena saran-saran itu dibangun di atas asumsi tentang manusia yang tidak pernah diuji di laboratorium. Hari ini saya tidak akan bicara teori. Saya akan tunjukkan 3 riset nyata dari Harvard, dari Caltech, dari para ilmuwan yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari bagaimana manusia benar-benar mengambil keputusan. Dan hasilnya, mereka membuktikan bahwa 3 prinsip yang hampir semua orang percaya dalam bisnis itu keliru. Secara ilmiah, terukur, tidak bisa dibantah. Stay sampai habis, karena setelah video ini, kamu tidak akan bisa melihat bisnismu dengan cara yang sama. Sebelum kita mulai, saya mau tanya 3 hal. Jawab dalam hati. 1. Semakin mudah pengalaman pelangganmu, semakin mereka puas. Benar atau salah? 2. Semakin banyak pilihan yang kamu tawarkan, semakin banyak yang terjual. Benar atau salah? 3. Semakin murah hargamu, semakin banyak pelanggan datang. Benar atau salah? Kalau kamu jawab ketiganya benar, kamu tidak sendirian. Itu jawaban 99% orang. Dan itu masalahnya. Karena sains membuktikan ketiganya salah. Tidak sekedar tergantung situasi, tapi secara fundamental, neurobiologis salah. Mari kita bedah satu persatu. Semakin susah, semakin dicintai. Manusia memberikan nilai yang jauh lebih tinggi pada hal-hal yang mereka ikut buat, bahkan kalau hasilnya lebih jelek dari yang dibuat orang lain. Michael Norton dari Harvard Business School di tahun 2011, dia dan timnya melakukan eksperimen yang sederhana. Mereka minta satu grup merakit kotak IKEA sendiri, grup lain diberi kotak yang sudah jadi. Lalu keduanya ditanya, berapa yang kamu mau bayar untuk kotak ini? Grup yang merakit sendiri, mereka rela mau bayar 63% lebih mahal untuk kotak yang secara objektif sama persis. Norton menyebut ini the IKEA effect. Tapi implikasinya jauh melampaui sekedar furniture. Yang kamu lakuin sekarang mungkin kamu buat segalanya semudah mungkin untuk pelanggan, instan. Turnkey, tinggal pakai, zero effort dari mereka. Yang seharusnya kamu lakukan, libatkan mereka, beri mereka peran, buat mereka investasikan waktu dan usaha, dan mereka akan menghargai hasilnya jauh lebih tinggi. Contoh aplikasi nyata, onboarding yang ada pekerjaan rumahnya, menciptakan pelanggan yang lebih committed. Bootcamp atau program yang bikin alumni lebih loyal, paling vokal, itu ada ritual yang harus dilakukan. Ritual yang harus dilalui pelanggan itu bukan hambatan, itu adalah mesin loyalitas, bukan bug, itu fitur. Paradoks kedua, lebih banyak pilihan sama dengan lebih sedikit penjualan. Ketika manusia dihadapkan pada terlalu banyak pilihan, otak mereka tidak memilih yang terbaik. Mereka milih untuk tidak milih sama sekali. Sheena Iyengar dari Columbia University melakukan studi namanya The Gem Study. Dia naruh stand selai di supermarket. Satu hari 24 varian selai, hari lain 6 varian selai. Lalu dia hitung siapa yang beli. Stand dengan 24 pilihan menarik lebih banyak pengunjung, tapi yang beli hanya 3%. Stand dengan 6 pilihan, yang beli 30%. 10 kali lipat lebih banyak konversinya dengan 10 kali lebih sedikit pilihannya. Barry Schwartz menyebut ini the paradox of choice. Lebih banyak pilihan tidak membebaskan manusia. Dia melumpuhkan mereka karena setiap pilihan tambahan meningkatkan rasa takut salah pilih. Yang kamu lakuin sekarang mungkin kamu kasih pelanggan banyak paket, banyak opsi, banyak varian harga supaya mereka bisa pilih yang cocok. Yang seharusnya kamu lakuin, kurangi, sederhanakan, buat keputusan untuk mereka. Jadilah yang paling mudah dipilih, bukan yang paling banyak pilihannya. Apple punya 3 varian iPhone, bukan 30. McDonald paling laku itu ya cuma Big Mac, ayam goreng, sama McFlurry. Bisnis yang paling mudah tumbuh seringkali bukan yang paling lengkap, tapi yang paling jelas. Satu offer utama yang sangat kuat selalu mengalahkan 20 offer yang setengah-setengah. 3. Harga mahal membuat produk terasa lebih baik secara neurologis. Otak manusia tidak hanya mempersepsikan kualitas dari produk, ia menciptakan kualitas itu sendiri berdasarkan harga yang dibayar. Heath Passman dari tim Caltech dan tim Caltech Stanford memberi peserta riset wine yang sama, tapi memberitahu harga yang berbeda. Sembari minum, otak mereka di-scan dengan MRI. Wine yang dikira harganya $90, otak mereka menunjukkan aktivitas kesenangan yang secara neurologis jauh lebih tinggi. Yang kamu lakuin sekarang, mungkin kamu turunin harga supaya lebih terjangkau dan lebih banyak orang mau beli. Kamu pikir itu cara paling logis untuk tumbuh. Yang seharusnya kamu lakukan, naikkan harga dan bangun narasi yang membuat harga itu terasa adil. Karena harga yang lebih tinggi tidak hanya menambah margin, ia secara harfiah membuat pelangganmu menikmati produkmu lebih dalam.
Pelanggan yang membayar mahal untuk sebuah program atau pengalaman cenderung lebih serius, lebih committed, dan lebih puas. Bukan meskipun mahal, tapi karena mahal. Murahkan hargamu dan kamu nggak cuma kehilangan margin, kamu secara aktif nurunin kualitas pengalaman yang dirasakan pelangganmu. Tiga paradoks ini terdengar beda, tapi sebenarnya mereka bicara tentang satu hal yang sama. The counter-intuitive business formula. Lebih sulit plus lebih sedikit plus lebih mahal. Sama dengan bisnis yang lebih kuat. Bukan karena logika, tapi karena otak manusia tidak bekerja secara logis. Dan semakin cepat bisnis kamu menerima itu, semakin cepat kamu berhenti berkompetisi dan mulai mendominasi. Sains tidak berbohong. Manusia tidak beli berdasarkan logika. Mereka membeli berdasarkan perasaan, lalu membenarkannya dengan logika. Dan kalau bisnismu masih dibangun untuk orang yang memutuskan secara logis, kamu sudah memasarkan kepada manusia yang nggak ada. Dari tiga paradoks tadi, mana yang paling bikin kamu nggak nyaman? Tulis di kolom komentar.